hadirin muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, tadi untayan kata, untayan mutiara ilmu yang luar biasa kita dengar telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan ja'alanallah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir hanya ingin sedikit ngaji apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, pengarang Ratibul Haddad, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah. Di dalam satu kitabnya yang sudah agak jarang dibaca kitab ini, saudara, Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, salah satu kitab Imam Al-Haddad yang jarang disebut dan jarang dibaca oleh orang. Di situ ada satu pembahasan yang penting. Kata Imam Al-Haddad, rijalul alam arba'ah wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Saya terjemahkan dengan bahasa kontekstual. Banyak orang yang bicara soal perbaikan, tapi kaum materialisme atau kaum Madiyah hanya bicara soal perbaikan dari segi materi. Ada yang bicara perbaikan hanya dari segi infrastruktur. Ada yang kalau bicara perbaikan hanya bicara soal ekonomi dan lain sebagainya. Padahal kata Imam Al-Haddad, kalau mau dunia ini semakin baik, kalau mau negara dan bangsa semakin baik, maka harus ada 4 golongan, saudara. Rijalul alam arba'ah, kalau 4 golongan ini ada, maka negeri akan semakin baik. Semakin banyak jumlah mereka, semakin baik kita punya negeri, saudara. Tapi sebaliknya, kalau yang banyak justru kebalikan dari 4 golongan ini, keadaan negeri, keadaan bangsa, negara, bahkan dunia akan semakin rusak. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja 4 golongan ini? Yang pertama, abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dzu ma'rifatin billah kamilatin wa basiratin nafidah. Golongan yang pertama yang bisa menyebabkan bangsa kita makin baik, negeri kita makin baik, adalah abid, ahli ibadah, yang mustaqim, yang betul-betul istiqamah, yang zahid, yang memiliki sifat zuhud, mutajarrid, fokus dalam ibadahnya, dzu ma'rifatin billah, yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wa basiratin nafidah, dan punya mata hati yang tajam. Masya Allah, saudara. Kelompok seperti ini yang diisyaratkan oleh sebagian aulia, walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Tanpa keberadaan mereka, orang-orang yang ma'rifah billah, ahli ibadah, yang betul-betul mutajarrid dalam ibadahnya, saudara, fokus dalam ibadahnya. Tanpa keberadaan mereka, ya ikhwan, maka niscaya gunung-gunung akan digoncangkan oleh Allah saking banyaknya dosa-dosa manusia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita anugerah keberadaan mereka di tengah-tengah manusia, yang ketika datang malam hari, kata Imam Al-Haddad, qaumun idza arkha adh-dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wata wal madja'i
bal talgahum umudal maharibi qawaman lillahi akrim bis sujudil ruk'i yatluna ayatil qur'ani tadabburan fi wala kal ghafilil mutawazzi'i thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wat tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ila al ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Sallu ala Rasulullah. Saudara, orang-orang yang begitu datang malam hari, mereka nggak tidur, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul munajat, beristighfar, mohon ampun untuk dirinya, untuk muslimin dan muslimat, meminta kepada Allah agar keadaan dunia ini diperbaiki. Saudara, terus menangisi dosa-dosanya, menangisi keadaan umat. Allah merahmati umat karena keberadaan mereka. Saudara, ibadallah, semakin banyak kelompok yang seperti ini, semakin cepat datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu. Makanya saya jadi teringat ada kejadian di zaman salah satu khalifah. Ketika itu dikirimlah pasukan untuk invasi militer, saat itu ada perang. Ketika dikirim pasukan, pasukannya kuat di atas angin, tapi anehnya nggak menang-menang, saudara. Kemenangan tak kunjung datang. Timbul tanda tanya, ini kenapa kok nggak datang-datang kemenangan? Harusnya secara hitung-hitungan ini pasukan menang. Tapi kenapa kok kemenangan nggak kunjung datang? Akhirnya apa yang terjadi? Itu khalifah, saudara. Khalifah itu melakukan sidak. Sidaknya bukan siang hari, sidaknya bukan sore hari. Sidaknya di sepertiga malam terakhir, saudara. Dia sidak ke kem-kem itu pasukan. Dilihat setiap kem yang ada di pasukan tersebut. Dia lihat kem ini, kem A, pasukan sedang tahajud, tentara-tentaranya. Dia lihat kem berikutnya, kem B, pasukan sedang tahajud, tentara-tentara. Dia lihat lagi kem berikutnya, terus kemah-kemah pasukan, mereka sedang tahajud semua pasukan-pasukan. Siangnya perang, malamnya mereka tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada satu kemah didapatkan ketika kemah-kemah yang lain tahajud, kemah tersebut tidak tahajud, lelap dalam tidurnya, saudara. Khalifah begitu lihat kemah tersebut, Masya Allah, pantas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tertunda. Ternyata ada pasukan-pasukan mujahid yang di malam harinya tidak beribadah kepada Allah. Ini bukan bicara ketinggalan subuh, bukan. Ini ketinggalan tahajud. Ketinggalan tahajud menjadi penyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Fama balak biman yatrukus salah, fama balak biman yazni. Apalagi kalau main judi online, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Akhirnya khalifah mengoreksi, dibangunkan untuk tahajud, dikontrol. Setelah itu, saudara, begitu kem tersebut mulai tahajud, nggak lama kemudian datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kelompok-kelompok yang ahli ibadah seperti ini, yang ahli mujahadah, ahli tariqah, saudara, mereka penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim nunsar, dengan keberkahan mereka kita mendapatkan kemenangan dari Allah. Makanya ini jadi peringatan buat kita. Semangat dalam perjuangan bagus, semangat dalam perjuangan harus kita teriakkan Allahu Akbar di dalam perjuangan kita untuk menanamkan yang maha besar adalah Allah, yang lainnya kecil, saudara. Tapi jangan sampai hanya modal semangat saja berjuang, tapi maksiatnya jalan terus, saudara. Teriak takbirnya kencang, Allahu Akbar, tapi subuh kagak bangun. Eta namina gelo. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semangat teriak dalam berjuang, akan tetapi masih pacaran. Semangat berjuang, akan tetapi masih pinjaman online, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, sebagaimana, saudara, yang namanya taat itu menyebabkan datangnya keberuntungan, maka sebaliknya kemaksiatan menyebabkan datangnya kesialan. Na'udzubillah, men. Maka kalau kita mau dapat kemenangan dari Allah, mari kita istiqamah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jadilah abid mustaqim, hamba Allah yang betul-betul istiqamah mencari ridha Allah Subhanahu. Ini yang pertama, sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah.
Kemudian yang kedua, saudara, yang nggak kalah pentingnya yang kedua. Perhatikan baik-baik, kita fokus. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ikhwan. Apa kelompok yang kedua? Semakin banyak mereka, keadaan umat akan semakin baik. Kata Imam Al-Haddad, alimun bisyar'i. Halo. Lanjut jangan. Takbir. Masya Allah. Saudara, kelompok yang kedua, yang keberadaan mereka menjadi penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kelompok yang kedua? Alimun bisyar'i, rasikhul ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yansahun wa yu'allimun nasa bihi wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahinu fid din wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Kelompok yang kedua ini yang menjadi penyebab, saudara, dunia makin baik, yang menjadi penyebab bangsa bisa makin baik. Siapa yang kedua? Ulama, alimun bisyar'i, ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang betul-betul rasikhul ilmi bil kitabi was sunnah. Betul-betul alim, memahami kitabullah, memahami sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak hanya alim, wa ya'mal bi ilmih, dia amalkan ilmunya, saudara. Bukan hanya mengamalkan ilmunya, wa yu'allimun nasa bihi, diajarkan ilmunya untuk orang, diajak orang ke jalan Allah, dia nasihati orang dengan ilmunya. Dan enggak berhenti sampai di situ, wa ya'muru bil ma'ruf, dia menegakkan amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dia nahi munkar, dia cegah kemunkaran, wala yudahinu fid din, tidak pernah menjilat dalam urusan agama, tidak melakukan mudahanah dalam urusan agama, wala yakhsha fillahi lawmata la'im. Kalau sudah menyampaikan hak-hak Allah, menyampaikan syariatnya Allah, la yakhsha lawmata la'im, dia tidak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau direndahkan, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, terus berjuang sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, keberadaan ulama-ulama seperti ini menjadi penyebab negeri kita makin baik, ibadallah. Berat memang, tidak mudah. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berat, tidak mudah. Resikonya dicaci, dimaki, dimusuhi dan lain sebagainya. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika bicara soal amar ma'ruf nahi munkar, apa kata Allah Ta'ala? Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Sabar atas apa yang menimpamu. Kalau kau menyampaikan kebenaran, sabar atas apa yang akan menimpamu. Karena nggak mudah. Bahkan Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangkai keledai, jifatu himar, bangkai keledai di tengah-tengah masyarakat, bau busuk menyebabkan datangnya penyakit, itu lebih mereka senangi daripada ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saking dimusuhi orang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mudah. Akan tetapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, lebih fatal lagi kondisinya, saudara. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, umat ini jadi umat yang terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak. Umat ini jadi umat yang terbaik bukan karena kekayaan alamnya yang melimpah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat. Kebaikan umat ini predikat umat terbaik. Khairiyah itu predikat umat terbaik. Masyrutatun bihadza syarat. Disyaratkan, bergantung dengan syarat ini. Arti umat ini jadi umat terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar. Selama masih amar ma'ruf nahi munkar, predikat umat terbaik masih nempel di umat ini, saudara. Tapi kalau kemaksiatan dibiarkan merajalela, kemunkaran dibiarkan di mana-mana, saudara, semuanya diam, bungkam, maka predikat umat terbaik bagi umat ini dipertanyakan ketika itu, saudara. Apakah masih layak menyandang umat terbaik sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, rusak negeri, saudara.
Nabi pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, ana ahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka? Musibah akan datang, wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang saleh ya Rasulullah. Banyak ahli ibadah, ahli zikir. Apakah kita akan celaka ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, idza kathura al-khabas." Na'am, idza kathura al-khabas. Ya, musibah akan datang. Kita akan celaka. Idza kathura al-khabas. Kalau keburukan, kejelekan, kemunkaran merajalela di mana-mana. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Musibah datang, saudara. Makanya Imam Ghazali pernah cerita. Kata Imam Ghazali ada satu kampung, penduduknya banyak. Di antara penduduk kampung tersebut fiha 18,000. 18.000 orang, a'malhum ka'amalil anbiya. Amalannya seperti amalan Nabi. Di antara penduduk tersebut ada 18.000 orang soleh. Saking solehnya, a'malhum ka'amalil anbiya. Amalannya kayak amalan Nabi, saudara. Sholatnya, ibadahnya luar biasa. Tapi di sisi lain, kemunkaran banyak di kampung tersebut. 18.000 orang ini sholat dengan sholatnya. Kemunkaran banyak di kampung tersebut. Kemaksiatan banyak juga di sisi lain. Saudara, apa yang terjadi kata Imam Al-Ghazali, diriwayatkan kampung tersebut hancur binasa, dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Habib? Padahal banyak orang soleh di dalamnya. Ya, mereka memang orang soleh, tapi solehnya dipakai buat dirinya sendiri. Tidak dipakai untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kemaksiatan dibiarkan nampak. Saudara, al-ma'siyah idza lam tadhhar la yadurru ila sahibaha. Kalau maksiat tidak nampak, maka hanya berbahaya untuk yang melakukannya. Tapi kalau maksiat nampak, dipertontonkan merajalela, apalagi terjadi dengan cara sistematis, saudara, maka umat yang akan mendapatkan bahayanya. Na'udzubillah min. Makanya beberapa tahun lalu saya kesel banget, Pak. Saya kesel. Ada bencong ngomong di TV. Ini kenapa sih ustadz-ustadz pada ribet banget? Yang maksiat kan saya, yang dosa kan saya, yang dapat azab kan saya, yang masuk neraka kan saya. Kenapa situ yang repot? Saudara, yang maksiat emang elu, yang dosa emang elu, yang dapat azab emang elu, yang masuk neraka emang elu. Tapi elu maksiat terang-terangan. Kalau Allah murka, Allah marah, yang kena musibah bukan cuma elu, semuanya kena musibah juga, liar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, makanya keberadaan ulama-ulama yang lurus, yang istiqamah, yang alim, bukan sekedar viral, yang betul-betul alim. Sekarang kadang-kadang orang maunya dengerin yang viral, bukan yang alim, saudara. Kalaupun viral, kalau bodoh tetap bodoh, saudara. Nggak ada urusan. Ulama yang betul-betul alim, yang ahlus sunnah wal jamaah, keberadaan mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini menjadi penyebab negeri makin baik. Semakin banyak orang-orang seperti mereka, semakin baik negeri kita, saudara. Tapi semakin banyak kebalikannya, na'udzubillah min dalik, semakin hancur negeri dan dunia. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap ikut ulama yang istiqamah? Siap berada di barisan ulama yang istiqamah? Siap berjuang bersama mereka? Siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Minum dulu sebentar. Jam sabaraha itu? 11:30. Lanjut jangan. Kata Ustadz Kusairi biasanya jam 11 di sini udah selesai. Lanjut. Nggak ikhlas jawabnya. Lanjut. Masih semangat. Yakin. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, saudara. Siapa kelompok yang ketiga yang keberadaan mereka akan membawa perbaikan di tengah-tengah umat? Kelompok yang ketiga adalah al-ghaniyus saleh. Al-ghaniyus saleh. Orang kaya yang soleh. Yang dia mengambil yang mengumpulkan harta dari cara yang halal.
yang hartanya diinfakkan fi wujuhil khairat, dalam jalan kebaikan. Ini luar biasa, saudara. Saudara, yang namanya harta itu jifah, ibarat bangkai. Dunia itu ibarat bangkai, saudara. Cuma orang gila yang mau berebut bangkai. Ad-dunya mal'unatun, kata Rasulullah SAW. Dunia itu terlaknat, saudara. Akan tetapi ketika dunia, harta berada di tangannya orang soleh, maka kata Nabi Muhammad, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang baik yang berada di tangannya orang baik, yang ada di tangannya orang soleh. Luar biasa. Kalau orang kaya sudah soleh, saudara, masya Allah. Orang fakirnya dibantu, orang miskinnya dibantu, pesantrennya dibantu, majelis taklimnya dibantu, masjidnya dibantu, anak-anak yatimnya dibantu, tulabul ilm, santri-santri dibantu dalam menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kaya kalau soleh, kekayaannya akan digunakan untuk mengangkat maqam indallah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Haddad, di antara yang menyebabkan kerusakan di atas muka bumi, Anda tahu siapa? Al-ghaniyudz zalim. Orang kaya yang zalim, saudara. Yang mengumpulkan hartanya dari jalan yang haram. Karena biasanya harta kalau udah diambil dari jalan yang haram, ujung-ujungnya dipakai buat yang haram, saudara. Kalau kata bahasanya imam besar, bahasa Betawi ya, itu orang kalau ada duit haram, biasanya duit setan lari ke iblis, saudara. Ya, harta kalau diambil dari yang haram, biasanya dipakainya ujung-ujungnya pakai yang haram. Kalau ente mau tahu seberapa halal harta itu, lihat penggunaannya untuk apa. Ulama menyebutkan itu, saudara. Lihat penggunaannya untuk apa. Harta yang dikumpulkan dari yang haram dipakainya buat hal-hal yang buruk. Allah al-ghaniyudz zalim. Orang kaya kalau sudah zalim bahaya. Kalau orang miskin zalim, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah miskin zalim lagi, saudara. Tapi kalau orang kaya udah zalim, kiainya bisa dibeli, habibnya bisa dibeli, pejabatnya bisa dibeli. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahaya, saudara. Hukum bisa dipermainkan. Seperti sekarang terjadi di berbagai belahan dunia. Apa yang disebut dengan oligarki. Apa itu arti oligarki? Ini bukan Indonesia, di berbagai negara oligarki. Di berbagai negara, oligarki itu sekelompok orang kaya yang kekayaannya nggak ngotak, saudara. Kekayaannya luar biasa. Sekelompok orang tapi nguasai negara. Dengan kekayaannya. Pejabat dibeli, politik bisa diatur, hukum bisa diatur, dan lain sebagainya. Saudara, betapa besar kerusakannya. Ulama bisa ngerubah hukum gara-gara uang haram seperti ini, saudara. Dari orang-orang kaya yang zalim. Politikus bisa berbuat zalim gara-gara uangnya orang-orang kaya yang zalim, saudara. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang kaya yang soleh panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Sadayana korantos ngartos. Alhamdulillah. Yang keempat, yang keberapa? Yang keempat. Ini yang dampaknya paling luar biasa, saudara. Kalau mau negeri makin baik, dunia makin baik, dan seterusnya makin baik, kata Imam Al-Haddad, maka yang keempat harus ada imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Munsifun, betul-betul ada di tengah-tengah, objektif, nggak berat sebelah. Hasanus sirah, track recordnya bagus. Salihus sarirah, kepribadiannya bagus. Mustaqimus siyasah, lurus di dalam mengatur negerinya, saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu nggak ada ibu-ibu. Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, pemimpin yang adil, saking pemimpin yang adil, saking luar biasanya, sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir 'an Iktirafil Kabair mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada di sini yang mampu sholat 60 tahun berturut-turut? Ada?
Ente sholat semalaman berturut-turut aja pakai koyok kaki ente, saudara. 60 tahun berturut-turut, siapa yang mampu? Meski demikian, satu hari dari pemimpin yang adil, pejabat yang adil lebih dahsyat dari ibadah 60 tahun. Kenapa kok demikian, Habib? Ya, karena kalau orang sholat, naf'uhu lazim. Manfaatnya kembali ke dirinya, saudara. Tapi kalau pemimpin yang adil, naf'uhu muta'addi. Manfaatnya ngerembet kemana-mana, menjalar kemana-mana. Kalau dia pemimpin negara, punya ratusan juta rakyat. Pemimpin provinsi, punya puluhan juta rakyat. Dia pemimpin wali kota atau pemimpin kabupaten, bupati, dia punya jutaan rakyat. Satu tanda tangan yang dia tanda tangani, kebijakan yang baik, kebijakan yang bagus, manfaatnya dirasakan jutaan orang dalam sekaligus, saudara. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada pemimpin adil, soleh, istiqamah, betul-betul nyari ridho Allah dengan jabatannya, itu wali yang nggak pakai gamis, nggak pakai imamah. Ya, wali tanpa gamis, tanpa imamah. Kenapa? Satu harinya dia pahalanya luar biasa. Menyusul orang yang dia bisa lakukan apa yang nggak bisa dilakukan ulama. Dia bisa lakukan apa yang nggak bisa dilakukan oleh ahli ibadah. Manfaat luar biasa ditebar. Makanya Masya Allah, luar biasa, saudara. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, Innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah sebuah kemunkaran bisultan, melalui jalur tangan kekuasaan. Apa-apa yang tidak dicegah dengan Al-Quran, saudara. Maksudnya bagaimana, Habib? Bukan berarti maksudnya kekuasaan lebih hebat dari Al-Quran. Bukan, jangan salah paham. Maksudnya kadang-kadang ada hal, kamu nasihati pakai ayat, kamu nasihati pakai hadis, nggak dengar. Begitu pakai tangan kekuasaan, baru dia mau berhenti, saudara. Saya kasih contoh dulu di Jakarta, ada tempat, namanya Alexis. Orang Bogor tahu Alexis? Yang tahu mesti dicurigai, ini, saudara. Alexis tempat zina, tempat segala macam isi, saudara. Besar ini tempat. FPI, kiai, ustadz, habaib, itu ceramah sampai berbusa minta supaya ditutup, ketutup. Diceramai supaya tobat, kagak tobat, saudara. Sampai berbusa, sampai gigi berjenggot, ceramah nggak didengerin, saudara. Iya, bertahun-tahun. Akhirnya Allah utus satu pemimpin yang baik waktu itu buat Jakarta, Pak Anies Baswedan. Kerjasama sama ulama. Bapak, kalau Bapak jadi, tolong ini ditutup tempat maksiat ini. Ini merusak warga, merusak masyarakat. Dan yang jajan ke situ banyak orang-orang besar, saudara, yang jajan di tempat itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia jadi, nggak pakai lama, nggak pakai banyak ngomong, langsung cuma dengan secari kertas, dengan satu buah pulpen, ditandatangani, tutup tempat tersebut, saudara. Selesai. Makanya kepemimpinan ini kalau dipimpin oleh orang baik, Masya Allah. Anda bayangkan, ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Anda ngajarin sifat 20 mukhalafatul hawadis, ya, ke murid dari majelis ke majelis. Ente punya 1000 majelis lagi. Ente ngajarin sifat 20 mukhalafatul hawadis, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu bagus, luar biasa, dahsyat. Akan tetapi kalau tahu-tahu pemimpinnya nggak bagus, akhirnya apa? Dia bikin kurikulum. Kurikulumnya isinya tajsim, menjasmanikan Allah. Kurikulumnya isinya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kurikulum diterapkan di sekolah dari Sabang sampai Merauke. Dia punya kemampuan, dia pemimpin, dia bisa lakukan itu. Ente ceramah setengah mati kalah sama satu tanda tangan, saudara. Nggak main-main ini, saudara. Makanya wajib, saudara. Habib, bagaimana caranya kita dapat pemimpin baik? Yang pertama, ada 2 cara minimal. Yang pertama, kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Semakin baik kalian, semakin baik pemimpin kalian, saudara. Tapi kalau kalian nggak mau memperbaiki diri, masih maksiat, masih ninggalkan sholat, masih terus melakukan munkarat, anak-anak perempuannya masih nggak nutup aurat, jalan seenaknya dengan laki-laki yang nggak mahram, bagaimana kita mau dapat pemimpin yang baik? Kita nggak memperbaiki diri kita, saudara. Masya Allah. Makanya jangan hanya kita fokus cari pemimpin adil, tapi kita nggak perbaiki diri kita. Untuk mendapatkan pemimpin adil harus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Bawah ke atas bagaimana maksudnya? Perbaiki kualitas kita, saudara. Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan bagaimana kualitas pemimpin kalian. Semakin baik kualitas kalian,
maka akan semakin baik kualitas pemimpin kalian. Alhamdulillah. Makanya nih 14 Februari nggak sampai sebulan lagi. Kita kalau mau dapat pemimpin yang baik, ayo sama-sama kita taubat nasional, saudara. Ya, saya nggak bercanda. Taubat nasional. Perbaiki diri kita. Seluruh bangsa Indonesia masing-masing introspeksi diri. Saya serukan, sampaikan ini ke semuanya, saudara. Sampaikan ke semua umat muslim. Kama takunu walla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Kalau mau dapat pemimpin yang baik, ayo sama-sama kita taubat nasional. Yang belum sholat, mari sholat. Yang masih suka melakukan kemunkaran, tinggalkan kemunkaran. Lihat anak istri kita, keluarga kita di sekitar kita. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah sehebat apapun makar musuh, Allah akan bukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap kembali kepada Allah? Siap kembali kepada Allah? Siap taubatan nasuha? Siap memperbaiki diri kita? Siap memperbaiki keluarga kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, yang gak kalah pentingnya, pemimpin baik harus diperjuangkan. Yang tepat tadi saya katakan, bukan hanya dari bawah ke atas. Perbaikan dari bawah ke atas harus. Tapi juga harus ada perbaikan dari atas ke bawah, saudara. Secara simultan, secara bersamaan. Maksudnya perbaikan dari atas ke bawah, ya perjuangkan pemimpin yang baik. Orang soleh agar bisa jadi pemimpin. Perjuangkan, saudara. Makanya wajibun nasbul imam al-adli bisyar'ila bihukmil akli. Ngangkat pemimpin adil itu hukumnya wajib. Kewajiban ini bukan sekedar kewajiban rasionalitas melalui hukum akal, bukan. Kewajibannya sebagai hukum syara. Wajibun syar'i, saudara. Kenapa? Karena pengaruhnya pemimpin baik itu luar biasa. Fardu kifayah Anda hukumnya ngangkat pemimpin adil, saudara. Maka wajib Anda perjuangkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjuangkan. Bagaimana caranya orang-orang baik yang naik. Maka jangan sampai di antara kita milih pemimpin gara-gara faktor fanatisme kelompok. Udah tahu fasik, tapi gara-gara satu kelompok dengannya tetap dipilih. Hati-hati, saudara. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai di antara kita milih pemimpin gara-gara ada yang pura-pura bego ini. Gara-gara ayante, aya loba. Saudara, rental PS, tahu rental PS? Tahu rental PS? Paling kucung sore. Rental PS itu sebulan 200.000 nggak dapat, saudara. Sebulan disewa 200.000 nggak dapat. Ini ngaku orang Islam jual harga dirinya untuk 5 tahun 200.000. Iye, sorry ye. Ente lebih murah dari rental PS. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Haram, saudara. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Salasun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi Muhammad, ada 3 golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, enggak dipandang dengan pandangan rahmatnya. Wa la yuzakkihim. Alhamdulillah. Wa la yuzakkihim, dan mereka tidak akan mendapatkan pensucian dari dosa. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 kelompok kata Nabi. Siapa 3 kelompok tersebut? Satu di antaranya mahallu syahid, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa illa falah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara 3 golongan yang akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Rajulun, seseorang baya'a imaman, yang membaiat imam. Ini baiat bahasa syariat, saudara. Kalau sekarang kita menganggap Indonesia menurut hasil bahsul masail sah sebagai sebuah negara dalam pandangan syariat, maka otomatis pengangkatan pemimpinnya sah. Pengangkatan pemimpin itu berarti melalui cara baiat. Sekarang bagaimana kita ngangkat pemimpin? Lewat nyoblos. Itu takyif fikihnya panjang. Kalau saya mau bahas akhirnya jadi ngaji fikih nanti, saudara. Takyif fikihnya panjang itu, saudara. Tapi intinya kalau kita menganggap sebagai sebuah negara ini sah secara syariat, dan memang sah secara syariat, saudara, maka otomatis ada proses baiatnya.
Proses baiatnya apa? Walaupun nggak sempurna, maka darurat. Proses baiatnya nyoblos. Saudara. Maka kata Nabi SAW, orang yang baiat imam, dia baiat imam lam yubayihu illa lidunya. Tidaklah membaiat imamnya, memilih imamnya kecuali karena urusan wanipiro. Fa'in atahu ma yurid. Kalau dikasih apa yang dia pengen, wafalahu. Tapi kalau nggak dikasih, lam yuwafilahu. Masya Allah, saudara, ini peringatan dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi Muhammad. Orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Di neraka, saudara. Kenapa sampai seperti itu, Habib? Saudara, karena daya rusak politik uang. Money politik. Daya rusak politik uang. Bukan bahasa Sunda aja, bahasa Inggris juga bisa, saudara. Money politik. Politik uang. Ente tahu Inggris di mana? Tahu? Cipanas belok kanan, saudara. Saudara, dekat rumah Habib Hashim. Daya rusak politik uang. Itu luar biasa. Pemimpin yang naik dengan cara politik uang, ketika dia mau naik, dia sebar uang habis-habisan. Sogok sana, sogok sini, pegang omongan saya. Begitu jadi, pasti korupsinya pasti dahsyat, saudara. Kenapa? Karena nggak ada orang mau ngeluarin duit balas. Ngeluarin duit gratis. Dia pasti mikir bagaimana caranya balik modal. Makanya kalau yang kalah banyak yang masuk RSJ. Rumah sakit jiwa, caleg-caleg kalah gila habis itu, saudara. Bingung udah ngeluarin duit nggak balik modal. Nah kalau orang main politik uang, modal besar gede, nyogok sana, nyogok sini, bayar sana, bayar sini, ngasih uang sana. Wah, itu begitu jadi, nyolongnya bakal lebih gede. Karena dia mikir balik modal bagaimana, belum mikir untungnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka omong kosong, saya selalu mengatakan, omong kosong, bullshit. Omong kosong. Kalau bicara soal pemberantasan korupsi, tapi tidak memberantas money politik, saudara. Tidak berantas politik uang. Kenapa? Karena politik uang adalah akar daripada korupsi. Semakin banyak politik uang, semakin banyak korupsi. Karena beratnya kos, beratnya ongkos untuk naik ke sebuah jabatan akan memancing seseorang untuk bagaimana caranya balik modal ketika dia memimpin. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati, saudara. Jangan sampai milih gara-gara uang diancam oleh Nabi Muhammad. Anda kalau ikut-ikutan terima sogokan-sogokan milih gara-gara uang, berarti Anda ikut andil ngerusak negara, saudara. Pegang baik-baik omongan saya. Anda ikut andil ngerusak negara. Ikut andil mendukung terjadinya korupsi, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Dan jangan sampai juga kita nggak menggunakan hak pilih kita. Terlepas dari perdebatan urusan soal memilih, itu urusan belakangan. Masalahnya Anda ikut milih atau nggak ada yang nggak ikut milih, orang-orang yang bejat akan ikut milih. Orang-orang yang penjahat akan ikut milih. Yang mabok-mabok akan ikut milih. Yang LGBT akan ikut milih. Dan yang akan dipilih yang sesuai dengan mereka. Kalau yang baik-baik nggak ikut milih, yang bejat yang akan mendapatkan suara, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? La yudrakullu, la yudrakullu. Kalau belum bisa menerapkan syariat Islam secara kafah, minimal jalan-jalan yang bisa digunakan untuk menerapkan nilai-nilai keislaman, gunakan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ilwasail hukmul maqasid, sebagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam perundang-undangan, di dalam kebijakan pemerintahan, hukumnya adalah wajib, maka mewujudkan wasilah untuk capai kepada tempat tersebut, hukumnya juga wajib, saudara. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perantara menuju wajib, maka hukumnya bisa jadi wajib juga, ibadallah. Maka bagaimana, Habib? Gunakan hak pilih kita, milih yang betul-betul sesuai dengan kriteria syariat. Minimal yang paling mendekati kriteria syariat. Apa kriteria syariat? Disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah kriteria calon al-Imamul A'zam, calon pemimpin. Al-Imam Haramain dalam kitabnya Ghiyathul Umam fi Tiyathiz Zulam, termasuk fan al-ahkam sultan, termasuk fan siasat syariah, saudara. Beliau juga menyebutkan kriteria-kriteria. Ada banyak ulama yang menyebutkan. Kalau saya boleh ambil kesimpulan garis besar ya, saya bukan ngutip, kesimpulan garis besar dari syarat-syarat yang disebutkan oleh mereka para ulama, maka minimal kalau kita milih pemimpin ada 3 yang mesti dilihat. Ada berapa yang mesti dilihat?
Ada 3 hal. Ada berapa? Ini santri catat baik-baik ini. Ini pakai seumur hidup. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama surah. Yang pertama yang kedua sarirah. Yang kedua sarirah. Yang ketiga sirah. Yang ketiga yang pertama surah. Yang kedua sarirah. Yang ketiga oh, ini ketahuan nih. Sekali sebut apal. Berarti banyak pada hafalan Alfiyah bin Malik ini. Masya Allah tabarakallah. Saudara ibadah Allah, surah yang pertama. Apa maksudnya surah, Beb? Apakah harus ganteng? Bukan. Surah itu maksudnya fisik. Karena dalam ulama dalam syariat mempertimbangkan orang buta nggak boleh jadi pemimpin negara, saudara. Tertinggi. Lah ini kita bicara fikih. Anda silahkan lihat di kitab-kitab fuqaha. Kemudian orang yang tuli nggak boleh, saudara. Bagaimana dia mau mendengar aspirasi rakyatnya? Betul atau tidak? Orang yang stroke misalkan, udah nggak bisa bangun, terus mau jadi pimpinan negara, ngurus diri aja kagak bisa, apalagi ngurus rakyat. Betul atau tidak? Itu penting. Pilih pemimpin yang secara kesehatan zahir mampu untuk mengemban daripada amanatnya. Surah itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya sarirah yang perlu ditimbangkan. Apa arti sarirah? Sarirah itu sebenarnya artinya hati. Arti sarirah itu sebetulnya tapi maksud sarirah di sini kalau kita mau jadikan sebagai benang merah, saudara, sarirah di sini maksudnya adalah kepribadiannya, dirinya bagaimana. Beriman atau enggak, bertakwa atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram, ijma' ulama syuf. Milih pemimpin kafir hukumnya haram bi ijma'il ulama wa bi nususin qat'iyyatin minal Qur'anil Karim. Haram hukumnya milih pemimpin kafir, saudara. Kemudian di antara bentuk sarirah, lihat bagaimana ketakwaannya. Salat enggak dia? Jangan sampai memimpin negara salat kagak bisa, saudara. Atau enggak salat. Lihat bagaimana suka nenggak yang haram atau enggak. Suka mabok apa enggak, suka narkoba atau tidak. Lihat, saudara. Dia memimpin negara Indonesia 200 juta lebih umat Islam. Bisa baca Quran enggak tuh orang? Jangan sampai memimpin negeri enggak bisa baca Quran. Rakyatnya muslim, saudara. Kef. Bagaimana? Lihat sarirah. Lihat kepribadiannya. Cerdas atau enggak orangnya. Karena ini ngimpin negara. Kalau orang yang tolol, goblok, nggak bisa mimpin negara. Betul atau tidak? Penting, saudara. Zakat itu mustaqimus siyasah. Itu disyaratkan oleh ulama, saudara. Harus benar-benar punya kemampuan, punya kapabilitas, punya kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah sirah. Yang ketiga apa? Sirah itu artinya track record. Track record. Tahu tuh track record itu apa? Hah? Tahu? Itu bahasa Cigombong belok kanan, saudara. Track record, lihat bagaimana selama ini jalannya dia. Kalau pernah mimpin, pernah megang amanat, amanat nggak dia dalam menjalankan amanat. Bagaimana dia hubungannya dengan ulama, baik atau tidak selama menjalankan amanat, dan seterusnya. Dilihat. Bagaimana dia selama ini bisa atau tidak, bagaimana prestasinya ketika dia mimpin dan lain sebagainya. Dilihat, dipertimbangkan baik-baik. Dicari yang mana yang maslahatnya paling besar buat umat, madaratnya paling kecil buat umat. Timbang. Habib, saya sudah nimbang Habib. Saya nggak bisa menemukan di antara nomor 1, 2, 3 ini yang mana yang paling memenuhi kriteria, Habib. Karena semuanya punya kelebihan, kekurangan. Akhirnya makin saya timbang, saya makin pusing. Ujung-ujungnya minum Panadol, Habib. Bagaimana? Kalau nggak tahu, tanya sama ulama. Kita di Indonesia Allah kasih nikmat dekat sama ulama. Apa-apa dikit-dikit ulama. Begitu ada anak yang lahiran, pengen didoain, nah, yang dicari siapa? Orang kompak, dicari siapa? Ulama. Gedean dikit, akikah, yang dicari siapa? Setelah akikah, sunat, yang dicari siapa? Dokter. Sunat sama ulama. Habis akhirnya ente. Ulama nggak bisa nyunatin, tapi minta doanya sama ulama. Setelah itu agak gedean dikit, mau mondok, minta doa, yang dicari ulama. Setelah itu saudara mondoknya di tempat ulama. Begitu lulus nikah mau minta doa, yang dicari ulama. Setelah nikah mau bikin rumah tasyakuran, yang dicari ulama. Tapi bangun rumahnya tukang dulu baru ulama. Nah, setelah itu saudara sakit minta doa, yang dicari ulama. Habis itu mati mau ditalkin, yang dicari ulama. Dalam segala hal kita nyari ulama.
Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang dicari amplop. Sorry Kacau ente. Masya Allah. Makanya imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab mudah-mudahan dimenangkan perjuangan beliau. Imam besar Sayyidil Walid Habib Rizik Syihab, beliau ketika di bulan November yang lalu, beliau lihat ini kita akan menghadapi 2024, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh pakai hawa nafsu. Beliau minta akhirnya untuk diselenggarakan ijtima ulama yang tadi disinggung oleh Habib Muhammad Al-Attas, yang dihadiri hampir 1000 ulama dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Untuk apa ijtima ulama? Tadi sebagian dijelaskan oleh Habib Muhammad. Di antaranya untuk nimbang-nimbang nih. Ini ada calon nomor 1, 2, 3. Semuanya pasti punya sisi positif. Betul atau tidak? Betul. Nggak ada manusia yang nggak punya positif sama sekali. Semuanya pasti punya sisi negatif. Betul atau tidak? Betul. Karena nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Semuanya pasti punya kemaslahatan buat umat. Pasti ada sisi mudaratnya buat umat. Tapi di antara 3 ini yang mana yang paling positif buat umat? Yang mana yang paling memenuhi syarat tadi yang disebutkan? Kalau mau nyari yang sempurna susah, saudara. Nggak ada yang sempurna kecuali dia, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Emang dia siapa? Hah? Dia? Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ahli ibadah yang istiqamah. Yang kedua adalah ulama yang amar ma'ruf nahi. Yang ketiga, orang kaya yang soleh. Yang ketiga, yang keempat, pemimpin yang Mudah-mudahan 4 golongan ini diperbanyak insya Allah di negeri kita. Diperbanyak di kehidupan dunia kita. Dan mudah-mudahan 4 golongan ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, sebelum saya ajak semua yang hadir baca sholawat, jangan lupa kita doakan juga buat saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berjuang luar biasa. 100 hari lebih mereka berjuang, saudara. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.